inilah otak babi ya. Otak babi dengan otak anjing nih seperti ini. Kenapa? Lantam mulutnya. Tunjukkan Semua tertulis di dalam Alkitab. Oke, sekarang di mana? 5:1 berasal dari Arab. Di mana tertulis? Di mana Tinggal tertulis? berdoa. Di mana tertulis? 3. Di mana tertulis dari Arab? Mencuri firman Dari Tuhan. bahasa Arab. Di mana tertulis dari bahasa Menyanggah Arab? Yesus. Di mana tertulis dari bahasa Arab? 5. Mati di racun. Binatang. Binatang. Tertulis dari bahasa Arab di mana? Matinya kau kan? Berapa? Halo. Iya sih. Halo. Sal, kau nulis Sal, kau nulis. Bukan aku. Iya, makanya bilang. Dibaca Dinda Sinaga dibaca. Dinda Sinaga dibaca. Oke. Oke Bang Baru ya, biar saya baca ya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Silakan dibaca. Di mana Allah menyatakan dirinya kepada Musa dan mengutusnya kepada bangsa Israel. Setelah itu terdapat banyak ayat dalam. Oke, ini perintah dia ya. Dibaca. Nih. Jangan liter apanya, jangan tafsirnya dibaca. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kan itu kan ada pernyataan firman Allah sama Musa. Demikian juga. Bentar Dinda Sebentar. Bentar, saya tanggapin dulu. Berarti Musa orang Indonesia. Oh, Musa orang Indonesia, Musa. gitu mah. Ya, mau bikin aja lah dulu orang Indonesia kan, lantaran bahasa Indonesia Suku Batak kayaknya bang. Suku Batak sih bisa bang, suku Batak. Cari tahu dulu Musa itu orang Indonesia bukan. Jika Musa bukan orang Indonesia, bagaimana mungkin Musa menerima firman dalam bentuk bahasa Indonesia? Kalau itu lain lah Bang Faruk. Artinya kan begini Bang Faruk. Kalau saya kan, makanya saya tadi mau berdiskusi yang ringan-ringan aja, rasionalnya aja gitu. Makanya gini, Ketika Allah berfirman kepada Musa, karena kamu Allah berfirman kepada Abraham, Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Tidak, dengar. Sekarang kan gini Bang. Gini dulu, dengar dulu abang ngomong. Karena kamu minta diskusi yang rasional, kan gitu. Apakah rasional menurutmu ketika aku meminta data kepadamu soal firman yang diterima oleh Musa, sementara yang kau bacakan adalah bahasa Indonesia? Rasional nggak? Enggak. Aduh, kalau gitu namanya ya, kalau kita bangsa Indonesia ya bahasa Indonesia lah Bang Faruk. Nah, berarti kau harus apakan? Kau harus sertakan juga kan harusnya original teksnya, betul? Ya saya tidak tahu bahasa Yunani Bang Faruk. Haruskah saya bahasa Yunani? Sejak kapan pula Musa bahasa Yunani? Karena gini Dinda ya. Saya pribadi tidak bisa menjamin terjemahan yang ada pada kalian itu adalah firman yang terima oleh Musa. Karena Musa itu Bani Israel, ya, dia berbicara dengan menggunakan bahasa Ibrani pada masa itu. Sebagian riwayat mengatakan bahasa Ibrani, kan gitu. Jikapun kau mau mengutip firman yang diterima oleh Musa, seharusnya yang kau bacakan perkataan Musa itu dalam bentuk bahasa Ibrani. Kalau kau baca dalam bentuk bahasa Indonesia, yang kau baca itu firmannya LAI. Karena Tuhan nggak pernah berfirman dalam bentuk bahasa Indonesia, nggak pernah. Bagaimana aku bisa mempercayai apa yang tertulis dalam Bible itu firman Tuhan, sementara yang kau bacakan bahasa Indonesia? Pertolak itu firman Tuhan, gitu loh. Paham? Dinda Arman? Bang Faruk, oke, saya ikuti narasi Bang Faruk kan. Berarti ketika saudara-saudara kita yang seiman dengan Bang Faruk
yang tidak paham dengan kitabnya, apakah dia tidak beriman gitu Bang Faruk? Apakah Oke. dia itu cuma agama Islam KTP contohnya? Kalau ketika dia tidak Makna, tahu semua ya, bahasa Al-Quran definisi itu, dari tidak paham dengan kitabnya itu apa maksud Anda? artinya tidak mengerti membaca. Orang apalah istilahnya orang awam lah gitu Bang Faruk. Berarti dia Bukan. tidak orang beriman. Tunjukkan satu umat muslim yang nggak bisa membaca original teks kitabnya, tunjukkan. Oke, saya langsung sama orangnya ya. Iya, siapa? Oke. Kau tahu semua baca Al-Quran? Tahu. Semua. Baca Al-Quran itu tahu semua? Enggak semua. Enggak semua. Enggak. Ah. Kayak mana lah itu Bang Faruk? Dia kan nggak tahu semua. Kayak mana lah itu menurut Bang Faruk? Berarti dia Sama tidak siapa orang kau beriman ngomong, dulu. Dinda? Hah? Sama siapa kau tadi ngomong? Ya saya langsung sama orangnya yang seiman dengan Bang Faruk. Lo, tunjukkanlah wajahnya. Karena kalau tidak bisa percaya omongan pemakan babi. Oke. Mana Oke. orangnya? Ya mudah-mudahan. Nabila, kau dalam bahasa agamamu bahasa apa aja kau tahu? Mana Bahasa orang? Arab itu bidang apa aja? Orangnya mana? Tunjukkan wajah orangnya. Hah? Beragamaan. Ya. Nah, nggak bisa katanya Bang Faruk. Artinya kan gini, haruskah kita paksakan sesuai dengan bahasa itu Bang Faruk? Tunjukkan orangnya biar saya ngomong sama dia. Dia nggak mau tunjukkan orangnya, tapi ngomong mau dia, ngomong mau. Mau ngomong sama dia. Oh, nggak mau pula dia Bang Faruk. Nah, berarti nggak bisa kau jadikan itu sebagai pembenaranmu. Gitu. Oke, tapi rumahnya bisa saya tunjukkan Bang Faruk. Bahwa bukti rumahnya itu memang saya posisi di rumah dia loh. Mana? Mungkin suara musiknya. Suara musiknya berdengar ngomongnya. Kalau itu membuktikan saya di rumah dia Bang Faruk, artinya kami ya bersaudara juga sih. Ya kecil kan suara musiknya. Tapi pertanyaannya kan simpel Bang Faruk. Bang Faruk, pertanyaannya kan Bang Faruk memaksakan di semua Indonesia harus memaksakan bahasa original. Noise teman-teman. Kalau nggak enak juga diskusinya nih. Dia nggak paham sama perkataan Bang Faruk. Nggak ada satu orang Indonesia yang nggak mungkin, orang Islam nggak mungkin bisa bacanya. Pasti bisa, sekalipun dia penjahat, ngebacanya pasti bisa. Tapi oke lah kalau memang nggak bisa kita diskusi, hanya diskusi ringan secara rasional aja. Kalau kita konteks harus memang kita harus berbahasa aslinya, bahwa itu baru kita katakan firman ya. Ya saya mengalah, saya mundur loh dari diskusi ini gitu loh. Karena gini ya. Karena Bang Faruk memaksakan saya harus tahu bahasa Ibrani. Gini Arman. Saya tidak berani tidak. Analogi itu begini Arman. Kejauhan. Nyebut kali. Oh, selamat sore, host. Ya, Veritas. Siap, Agama apa? Kristen lah. Ya, silakan. Oten ajarkan benci. Wah, maksudnya Bang Faruk, Anda kan terkenal gitu. Maksudnya Anda masuk akal itu. Kebencian yang ada, yang terlihat itu biasanya di koma-koma Islam. Kelihatan bencinya itu. Gitu loh. Karena boleh kalahkan ini ayat indah ini.
Baca Lukas 14 nomor 26 kalau enggak baca. Bukan, kita lihat realitanya. Iya, baca. Ya, bentar Bang Faruk. Jadi Baca Lukas 14 nomor 26, itu dataku. adakah yang mengalahkan hukum kasihnya orang Kristen sesama manusia itu? Makanya Ada ya? saya bilang baca Lukas 14 nomor 26. Diajarkan benci apa enggak kamu di situ? Ya, bentar, saya udah tahu ayatnya. Saya tanya, sebelum saya jawab, saya tanya, percaya Bang Faruk? Percaya enggak sama ayatnya? Gimana? Sebelum saya jawab, saya klarifikasi. Anda percaya dengan ayat tersebut? Iya, saya percaya ayat itu tertulis di Bibelmu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah kalau gitu, sama-sama. Lu udah baca? Iya. Artinya sama-sama Kristen ya. Abang percaya Bible. Lo kok Kristen? Iya. Anda Makanya percaya? kau simak kata-kataku, Dinda. Saya percaya ayat itu, tulisan itu ada tertulis di Bibelmu. Ya. Saya tidak bilang saya beriman, saya percaya tertulis di situ. Cuman Ya. kau nggak percaya tertulis di Bibelmu, bacalah. Makanya sebelum saya jawab, saya nanya dulu klarifikasi. Percaya enggak? Gimana? Percaya enggak bahwa itu ada? Memang ada di Bibelmu tertulis, bacalah kalau nggak percaya. Nah, ya maksudnya kalau umpamanya Anda tidak meyakininya sebagai kitab suci orang lain, berarti kontra. Kenapa Anda jadikan dalil sesuatu yang Anda tidak percaya? Gini Gitu kan? Dinda, gini Dinda, makanya kamu ngomong jangan seperti anak kecil. Kecuali saya mengkomparasi dengan iman saya, itu tidak masuk akal. Karena saya tidak percaya. Ini Oh, ketika kau berbicara tentang imanmu, Ya. mengkomparasikan dengan dengan yang tertulis dalam Bibelmu, itu namanya data. Oke, siap. Gitu Kalau loh. Bang Faruk, oke, kalau Bang Faruk tidak percaya, kenapa Bang Faruk menganggapnya sebagai dalil? Oke, sekarang saya tanya, kamu percaya nggak sama ayat itu? Malah ditanya Bang. Ya coba. Saya nanya, kalau kan diskusi lintas. Ya, saya Kalau Anda- tidak percaya, saya tidak beriman bahwasanya itu adalah ajaran Tuhan, tidak. Sekarang saya tanya, Nah. kamu percaya nggak yang tertulis dalam Yohanes, Matius, Lukas 14 nomor 26 itu Oke, saya tertulis tanggapi. dalam Bibelmu, kau percaya nggak dengan ayat itu? Oke, saya tanggapi. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda jadikan dalil? Loh, saya jadikan dalil bukan untuk saya, tapi untuk kau. Kau ngerti nggak? Kecuali Bang. saya bikin dalil untuk hidup saya. Boleh kau Gini, katakan, tapi kau nggak percaya, kenapa kau bikin dalil atas hidupmu gitu loh. Ini saya Bang bikin Faruk. dalil untuk imanmu, bener nggak kau beriman gitu loh. Gini, Bener Bang nggak kau Faruk. percaya Bibelmu gitu loh. Gini Bang Faruk, jadi ini kan diskusi lintas. Artinya, bolehkah Anda berdalil pada kitabmu untuk menghakimi kitab kami? Boleh, gitu. Loh, Itu siapa lintas. yang berdalil dengan kitabku? Kitabmu. Lukas 14 nomor 26 itu kitabmu, Dinda. Maksudnya gini Bang, kalau Anda tidak percaya, jangankan jadikan dalil gitu. Ya udah kalau gitu, saya tanya, kau percaya nggak sama kitabmu? Iya, saya percaya. Ya udah, berarti saat ini kau telah membenci kedua orang tuamu, istri dan anak-anakmu. Selesai. Siap. Selesai. Berarti benar. Oten Siap. itu mengajarkan kebencian. Selesai. Siap. Oke. Dengarkan Itu saya, Bang. dia. Nggak lama-lama juga. Begini Bang, dengarkan ya. Dengarkan. Jadi itulah yang saya maksud. Kenapa setipe abang masih tidak bisa membuka gitu, membuka pikiran bahwa konteks dan makna itu berbeda, Bang. Jadi di situ itu pengutamaan. Kalau kita tidak mengikuti Yesus dengan sebenar-benarnya, seolah-olah kita harus meninggalkan dunia kita, orang tua kita, itu makna. Kalau abang kasih pelintir ke situ, satu tanda abang tidak memahami gitu. Aduh, gimana? Oke, berarti Bible Anda salah. Bukan salah.
salah di pikiran Anda. Tidak masuk Di situ pikiran tertuliskan, di situ tertuliskan Anda diajarkan benci kepada orang tuamu untuk ikut Yesus, bukan? Ya, gini, barang siapa yang tidak membenci ibu bapaknya, gitu kan? Artinya melebihkan, kayak di Islam ya, barang siapa yang tidak melebihkan aku dan Allah dan aku, Nabi dan Rasulnya, maka itu maknanya ke situ. Melebihkan bukan berarti Anda membawa ke kebencian, Bang. Satu tanda bahwa kitab kami yang di luar nalar, karena dari sumber yang maha akal sampai kepada akar kamu, akalnya kita manusia, termasuk akalnya Bang Farouk yang terbatas. Makanya abang merasa tidak masuk akal. Yang Gitu kau loh. sampaikan tadi, yang barusan kau sampaikan tadi, tertulis dalam Biblemu atau akal-akalanmu? Dia mengandung makna, bermakna bahwa Itulah gabrulnya. Gini, Bang. Sudah Gini, Bang. diterjemahkan, sudah Gini, Bang. diterjemahkan kitabmu, kau tafsirkan lagi. Gini, kalau Bible kami adalah tulisan yang ditulis oleh orang-orang. Beda dengan Quran. Quran kan Anda yakini sebagai pewahyuan, buk dari langit. Nah, di situ kalau ada kontranya itu yang Anda harus bertanggung jawab. Kalau Bible kami ada tulisan yang ditulis. Yang saya tanyakan, Dinda, dengar Dinda Veritas, dengar abangnya, dengar. Di dalam Lukas 14 nomor 26, Yesus berkata, ya, untuk menjadi muridnya kau harus benci orang tuamu, istrimu, anak-anakmu, saudara laki-laki dan perempuanmu, bahkan dirimu sendiri. Yang jadi pertanyaannya, ketika kau tidak membenci sosok-sosok yang dikatakan oleh Yesus, pantas nggak kau menjadi muridnya? Nah, oke. Jadi Bang, itu yang saya maksud. Kenapa Anda langsung potong ayatnya? Ibarat doa itu belum selesai. Coba Anda bacakan topik, perikopnya, maknanya. Jadi itu bermakna. Dinda, Bentar, kau nggak Bang. bisa menafsirkan lagi. Itu bukan tafsir, Itu jelas, jelas. Bukan tafsir. Abang kira Quran perlu tafsir gitu. Itu ayatnya jelas. Jadi perkataanmu kan nggak sesuai dengan yang tertulis dalam Bible. Maksudnya gini Bang. Nah, itu tafsir maksudnya. Itu Abang, tafsir. Ketika kau berupaya menjelaskan, itu tafsir, Dinda. Ya, siap. Gini Bang, jadi lucu gitu. Cobalah jangan menyangkal hati kecil. Menyangkal hati kecil. Ini. Bang, gini Bang. Nih, Siap. nih. Kalian yang membantah Bible, makanya masih Kristen. Kalau kita membantah, beda dengan Islam. Kalau orang Islam banyak membantah. Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Iya. Itu ada tersirat kan. Tunggu dulu, kan nafsu kali mau membantah Bibelmu. Nafsu kali mau membantah Bibelmu. Tunggu dulu. Siap. Kutanyakan dulu samamu. Jikalau ada seseorang yang ingin menjadi murid Yesus, tapi dia tidak membenci kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, apakah dia layak menjadi muridnya Yesus? Ya, oke Bang. Jadi kalau jadi kalau bicara hukum akal, akal abangku cuma segitu ya. Itu kan Bang, kecil lah, jangan kayak anak kecil. Jangan melihat kemana-mana. Belum selesai. Dengan Dinda, tanda-tanda orang yang tidak mampu lagi berdiskusi, dia berupaya menghadirkan perkataan atau narasi, menyerang pribadi lawan bicaranya. Itu udah nggak sanggup diskusi lagi. Saya tidak pribadimu, saya tetap fokus kepada tema atau materi dari diskusi kita. Tapi kalau berupaya menyerang pribadi, itu tanda-tanda dari orang yang tak mampu lagi untuk berargumentasi. Sekarang saya tanya, ketika kau ingin menjadi muridnya Yesus dan kau tidak membenci kedua orang tuamu, istrimu, anak-anakmu,
Saudara laki-laki dan perempuan, bahkan dirimu sendiri. Apakah kau layak menjadi muridnya Yesus? Oke, saya bersyukur diberi pemahaman lebih ya kalau begitu ya. Saya tidak menyerang pribadi. Saya bersyukur mendapatkan pemahaman lebih. Makna kata benci di sini artinya kita harus mampu mengutamakan. Jangan kau tafsir. Kau tafsir pula lagi. Ini ya. Oke, saya kasih contoh ya. Jangan kau tafsir di sini. Siap, Bang. Kau baca nih ayat Begini, Bang. ini. Berdasarkan tulisan ini, ketika Ya. kau tidak benci kedua orang tuamu, istri dan anak-anakmu, Ya. saudara laki-laki dan perempuan, bahkan dirimu sendiri, kau Ya. tidak benci mereka, apakah Siap, kamu pantas dikatakan muridnya Yesus? Siap. Oke, saya jawab. Kalau saya menjawabnya melalui pemaknaan, makna arti, Anda sulit menerimanya. Saya kasih tidak contoh. banyak arti. Gini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh tentang. Jawab ini. Bentar. Saya Ini kasih contoh. membukakan ayatnya dia. Iya, Bang. Bang Farid itu banyak pengornya gitu. Anda tinggal Aduh. membaca aja ini gitu loh. Ketika kau ingin menjadi Benar. Yesus, dan kau Benar, tidak membenci Bang. semua yang disampaikan dalam Lukas Iya. 14, apakah Iya. Anda pantas layak dikatakan muridnya Yesus? Iya, siap. Jawabnya, Anda melihat tekstual dan langsung ke kancing mati di tekstual ya. Jawabnya. Begini, abang mesti dipandu ayat-ayat pedang dalam Quran kan ada asbabun nuzulnya. Kita lihat kau jangan cari remes dulu. Kata benci di Cari situ. remes dulu. Jangan Siap. remes Quran dulu kau. Ya, Yang iya. pertanyaan, ketika kau tidak membenci sosok yang telah aku disampaikan dalam Lukas 14 nomor 26 tadi, Iya, Abang. apakah kau layak? Apakah kau pantas menjadi muridnya Yesus? Oke. Makanya saya bilang cara berpikir kita berbeda. Saya penuh dengan pengilhaman. Jadi abang langsung mengambil kata benci. Bentar. Anda langsung fokus pada kata benci. Saya Satu nggak tanda. tanya itu. Yang saya tanyakan berdasarkan Lukas 14 nomor 26 tadi, ketika kau tidak membenci sosok yang disampaikan tadi, apakah kau menjadi muridnya Yesus? Kasihan. Iya bang, saya perlu mengasihani Bang Faruk ya, karena Lu tidak kok memahami curhat, gitu. Iya. Artinya, oke, Curhat kau. artinya jangan abang paksakan, abang larikan sesuatu sesuai tekstualnya. Lu Bang Faruk, tekstualnya itu membenci. nanti kalau anda kesulitan, turunkan saya. Tidak saya bertanya, ini saya bertanya. Iya, makanya saya bilang Bang Faruk, kalau Anda tidak mampu membedakan, membaca sesuatu dengan teks makna, maka Anda seperti anak-anak loh, gitu. Kan nyerang lagi Jadi pribadi. Aduh gimana sih abang ini? Nggak mampu lagi berargumentasi. Mana-mana omongannya. Bentar. Bentar Bang Faruk. Habis abang sih menekan saya dengan kata benci. Abang tidak memahami makna benci di situ. Memang Tahapannya. udah tulis di sini, jangan kau tafsirkan Iya. lagi. Katanya bang Yang utama begini intelektual. Veritas, sekali lagi saya tanyakan ya, Iya. nggak usah malu lah kau Veritas, nggak usah malu. Kami pura-pura nggak tahu aja selama ini, udah tahunya kami. Oke. Ulangi lagi baca ya, ulangi baca lagi ya. Udah. Nggak usah Jika kemana-mana, seorang Bang. datang kepadaku dan ia tidak benci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki ataupun perempuannya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekarang saya tanya, ketika kamu tidak membenci ayah ibumu, istrimu dan anak-anakmu, saudara laki-laki dan perempuanmu, Ya. apakah kamu layak dikatakan muridnya Yesus? Oke, iya siap. Dengarkan dengan baik saudaraku. Jadi ternyata akal Anda itu terbatas sekali ya. Sorry, bukan orang pribadi. Begini Veritas. Udah. Ya begini Bang Veritas. Cobalah kamu Iya, cari iya. dulu di menurut kamus KBBI benci itu artinya apa? Jangan Aduh. menurut pemikiranmu.
Kamu kalau tidak Bukan, berlandaskan ini bukan KBBI pemikiran. bagaimana? Kamu tahu arti KBBI nggak? Gini. Nggak tahu Saya arti tanya KBBI? dulu. Nggak usah tanya. Oh, Saya lebih- bertanya sekarang. Gini, KBBI artinya apa? Saya bilang ya, oke. Saya Nggak, takabur jawab sedikit dulu. ya, Dek, ya. KBBI artinya apa? Kalau memang akal Iya, Dr. Faruk Kamus tidak Besar nyampe, Bahasa akal kamu Indonesia. yang nyampe. KBBI artinya Oh, apa? Kamus KBBI Besar Bahasa artinya Indonesia. apa? Nah, Kamus menurut Besar Kamus Ba- Besar Bahasa Indonesia, benci artinya apa? Oke, sudah saya bilang ya, dengarkan dengan baik. Kok otak kalian itu terkunci? Menurut KBBI apa? apalagi kalau wanita otak Menurut sekarang, KBBI waduh. benci artinya apa? Gimana? Ternyata otak kau yang tidak ada. Gini, Otak kau yang gini. sengklek. Karena Bang Faruk. menurut KBBI saja, Bang Faruk. kau nggak tahu arti kata Bang benci Faruk. itu apa. Menurut Oke. kau. Selesai. Begitu. Kamu lari ke otak, sementara otak kau nggak bisa kau fungsikan ketika menurut KBBI benci itu artinya apa. Menurut KBBI benci artinya sangat tidak suka. Saya benci kamu, saya tidak suka sama kamu. Itu ya, menurut KBBI. Jadi Bible kamu ini kan diterjemahkan oleh LAI, ya, yang disadur dari yang berdasarkan KBBI. Nah, LAI ketika menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Bible kamu dituliskan kata benci. Bagaimana mungkin kata benci kau menafsirkan menurut saya? Jangan menurut saya. Menurut KBBI. Kalau menurut kau ya itu berarti kau saja. Tapi ketika kita baca kata benci di situ, berarti Yesus mengajarkan ketidaksukaan. Jadi, apakah benar ajaran kasih? Katanya ajaran kasih. Ternyata enggak. Nah, itu buktinya apa? Lawannya benci. Itu artinya apa? Berarti ajaran Yesus ini menurut Bible kamu kontradiksi. Yang satu mengajarkan kasih, yang satu mengajarkan kebencian. Ya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu adalah suatu perintah yang diberikan kepada Nabi Musa dan diikuti oleh Yesus. Gitu. Ya. Di sana udah azan itu apa dulu, sholat dulu. Gitu dong. Kau ditanya apa, lari kemana? Yang apa, tolong apa? Naikkan dulu yang lain. Urus aja kitabmu, Nora. Duh. Kalau kitabmu tidak mau diurus, aduh. Kalau kitabmu tidak mau diurus, jangan dong pakai kata Allah. Buat malu. Tuhan kamu Theos, bukan Allah. Tuhan kamu Yesus, manusia yang terkutuk di kayu salib, bukan Allah. Ya. Kalau belum paham, jangan bahas Alkitab. Loh, kamu sejak kapan Alkitab? Kamu Bible. Bible itu diambil dari nama suatu kota, Biblos. Ya. Allah bukan milik Islam. Tunjukkan sama saya kalau Allah bukan milik Islam. Ayo, kamu naik. Tunjukkan sama saya. Kalau Allah itu bukan milik Islam. Tunjukkan sama saya Allah bukan milik Islam, terus Allah itu milik siapa? Kita bukan Allah, Allah bu. Loh, tunjukkan original teksnya kalau kata Allah itu bahasa Yunaninya apa? Gitu. Mereka lucu ya, tobat Konora. Kau yang harus tobat, menyembah manusia yang berkelamin. Gimana lah Oten ini ya? Kita disuruh bertobat. Kami menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhannya Musa tidak kelihatan. Tuhannya Abraham tidak kelihatan. Tuhannya Musa tidak ada manusia tidak ada Tuhan menjadi manusia. Tuhannya Musa tidak berkelamin. Tuhannya Musa tidak jenis kelaminnya laki-laki. Tuhannya Musa tidak cebok. Tuhannya Musa tidak kencing. Tuhannya Musa tidak mengamuk sama penjual-penjual pada waktu di halaman bait suci. Gitu. Jadi kalau kau mengatakan Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak, bukanlah manusia.
Gitu ya. Sadar ya, sadar ya. Sadar ya si naga. Tuhannya Musa tidak BAB, Tuhannya Musa tidak perlu menumpang lahir, Tuhannya Musa tidak menyusui, Tuhannya Musa tidak perlu pipis, Tuhannya Musa tidak terkutuk, Tuhannya Musa tidak ditampar, Tuhannya Musa tidak diludahin, Tuhannya Musa tidak dicambuk, Tuhannya Musa tidak ditombak, Tuhannya Musa tidak memperondakan dagangan orang, Tuhannya Musa banyak. Intinya Tuhannya Musa bukanlah manusia. Otak perempuan separuh katanya Nora. Walaupun otak perempuan separuh, setidaknya otak yang separuh tahu bahwa Tuhannya tidak mungkin menjadi manusia. Gitu. Ya Thomas. Thomas. Halo. Ya, agama apa, Bang? Saya pengikut Tuhan Yesus. Abang pengikut atau penyembah, Bang? Pengikut boleh, penyembah boleh. Loh, Aman itu. abang mengikuti Prabowo, abang menyembah Prabowo. Itu saya kurang tahu. Tanya ke masyarakat Indonesia. Loh, kenapa tanya sama ke masyarakat Indonesia? Saya kurang tahu. Kalau saya punya Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya bagiku. Oh, Yesus emang kenal Kristen? Yesus ada di surga. Saya bertanya, Yesus kenal Kristen? Bagaimana? Emang Yesus kenal Kristen? Ya, dia kenal Kristen karena orang Kristen itu pengikut Kristus itu disebut Kristen. Oke, sekarang saya tanya, ibadahnya Kristen hari apa? Semua hari bisa. Ibadahnya di gereja, memang Yesus ke gereja? Ya, Yesus ke gereja. Dia ada di gereja. tunjukkan Setiap Ya, di mana hari dia ada datanya? di gereja. Karena Di dia mana Tuhan, datanya dia di dia gereja? hadir. Di mana datanya di gereja? Dia Tuhan, dia tetap Di mana? hadir. Loh, oh, berarti Tuhan ke gereja? Jelas itu. Tuhan siapa yang ke gereja? Tuhan Yesus. Oh, gereja mana dia? GBI, Seluruh GKPI? gereja yang ada salib. Berarti berapa Yesus? Ada berapa? Yesus cuma satu, tapi dia ada di mana-mana karena dia itu maha. Maha itu berarti Maha ada di apa mana-mana. dia? Maha apa dia? Maha hadir di mana-mana. Oh, jadi ketika Ya. Oh, oke. Jadi hari ini ya, saya jadi berdoa, ibunya dengar. Yesus sudah mati nggak? Ibunya Yesus. Dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Ibunya Yesus, Maria. Ya, Bunda Maria mati, udah bangkit. nah itu urusan Tuhan Yesus bukan saya. Enggak, jadi waktu Bunda Maria mati, Yesus kemana? Itu urusan Tuhan, saya tidak tahu. Karena saya baru lahir tahun katanya kemarin. Yesus mah hadir, iya kan? Nah, jadi ketika ibunya mati, Itu kan kemana? Anda cuma bikin cerita saja, itu tidak penting. Loh, kenapa tidak penting sekarang? Tidak penting. Begini, Yesus kan bisa membangkitkan orang mati kan, Lazarus. Nah, dia jelas dia Tuhan. Jadi jangan ngeri hati. Jadi Tunjukkan waktu bahwa ibunya alam mati, itu kenapa tidak maha kuasa. dibangkitkan? Waktu Maria mati, kenapa Yesus tidak bangkitkan? 80% Al-Quran menulis tentang agama Yahudi dan Saya Kristen. bertanya Pak. Ada Waktu kasihan Bunda lu. Maria mati, kenapa Yesus tidak bangkitkan? Nanti kalau kamu mati baru kamu tahu. Ya, Waktu Maria mati, kenapa nggak dibangkitkan? itu 2000 tahun yang lalu. Saya baru lahir kemarin, sayang. Oh, oke. Jadi waktu saya Yesus tidak mati boleh di kayu karang-karang. salib, Saya tidak boleh karang-karang. Ya, oke. Saya tidak boleh bersaksi dusta. Iya. Ya. Waktu Yesus mati di kayu salib, siapa yang matikan Yesus? Dia tidak mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di sorga. Iya, jadi waktu dia menyerahkan nyawanya, dia tidak mati. Ya, dia tidak mati. Tubuh kemanusiaannya mati, tapi dia turun ke dalam kerajaan maut.
Oh, jadi tubuh kemanusiaannya mati. Ya, karena Anda punya pikiran, Anda punya kesadaran berpikir. Nalar Anda itu kurang. Iya, nggak apa-apa kurang. Iya, nggak apa-apa. Kurang sekali. Jadi Anda bertanya seperti seorang SD. Oke, jadi Yesus yang mati ini Yesus manusia apa Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Oh, jadi Yesus Tuhan yang mati. Ya, dia adalah roh yang menjadi manusia. Iya, jadi yang mati itu Anda Tuhan. percaya Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau Allah menjadi api, Anda bagaimana? Jadi Yesus ini mati sebagai Tuhan. Tunggu dulu. Allah menunjukkan kuasanya kepada Abraham menjadi api di semak-semak. Anda tidak protes ya? Oh, berarti Tuhanmu api. Tuhanmu api. Allah menjadi awan, Anda tidak protes. Allah menjadi tiang awan pada siang hari, Anda tidak protes. Tiang api di malam hari, Anda tidak protes. Apanya nih? Enggak, yang mati di kayu salib ini Tuhan atau manusia? Anda kurang belajar. Anda ini pengikut Suma. Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Anda pengikut Suma ya. Yang mati di kayu salib ini siapa? Amang Boru. Aduh. Parah kali. Amang Boru mau mati ya? Parah. Enggak, yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Anda bisa sebutkan sebelum Anda punya agama, kalau Anda belum punya agama, terus Anda harus belajar ciri-ciri nabi palsu itu apa ya? Ciri-ciri nabi palsu itu seperti Paulus. 1. Berasal dari Arab. Yeremia 3 ayat 2. Di mana ditulis berasal dari Arab? Tinggal di goa. Roma 2 4. Enggak, tunggu dulu. Di mana berasal mencuri dari firman Arab? Tuhan. Mencuri firman Di Tuhan. situ? Artinya kutip-kutip di mana di situ ditulis dari bahasa Arab? Bajing. Di mana tertulis itu bahasa Arab? Di mana? Kau apa? Muncung kau tuh lanjut. Inilah otak babi ya. Otak babi dengan otak anjing nih seperti ini. Kenapa? Lantam mulutnya. Tunjukkan semua tertulis di dalam Alkitab. Oke, sekarang di mana? 5:1 berasal dari Arab. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? 3. Di mana tertulis dari Arab? Mencuri firman Tuhan. Di mana tertulis dari bahasa Arab? Yesus. Di mana tertulis dari bahasa Arab? 5. Mati di binatang. Binatang. Tertulis dari bahasa Arab di mana? Matinya kau. 80% Al-Quran itu bahas Alkitab. Tertulis dari Arab itu di mana? Dari Arab itu di mana? Belajar dulu ciri-ciri Nabi palsu. Dari mana tertulis dari Arab? Yeremia berapa tadi? Saya mau cari itu aja. Yeremia berapa? Yeremia 3 ayat 2. Oke, saya buka dari Arab katanya ya. Oke. Sebentar. Mau masuk surga atau tidak? Jangan sampai menyesal. Enggak mau lah. Itu kan kalau mati kita ketemu Yesus. Tuhan berkata, apabila seorang Yeremia 3 nomor 2 ya. Katanya dia kan, coba lihat ke atas, ke puncak-puncak bukit, tempat manakah yang belum pernah kau datangi untuk melacur. Seperti orang Arab di padang gurun, demikian engkau duduk di pinggir jalan menantikan orang yang engkau bermain cinta. Engkau menajiskan negeri ini dengan perzinahan dan kejahatanmu. Mana Nabi palsu? Benar itu. Dia dari Arab. Dia dari Arab. Itu ciri-ciri itu. Nabi palsu? Itu ciri-ciri. Ciri-ciri Nabi palsu di situ ditulis. Ciri-ciri Nabi palsu. Aduh, payah kau di nih. sini Israel tidak setia. Kau cuma comot-comot saja. Kasihan. Kau binatang. Israel tidak setia, bujang kau. Kau mau percaya nabi yang hidup atau nabi yang mati? Weh, perikopnya baca. Perikopnya. Kau mau baca nabi yang hidup atau yang mati? Weh, Heyang, perikopnya baca. Baca perikopnya. Memang begini otak binatang. Tadi baca dulu. Ini apa artinya nih? Israel? Apa nih? Baca dulu. Baca dulu, Bin. Dengar. Binatang. Ini baca perikopnya apa? Ciri-ciri Nabi palsu. Dengar dulu.
dengar dulu. Memang binatang kau. Dengar. Kau. Binatang tuh turun, ya. Binatang turun. Di sini tertulis Israel tidak setia. Kau bilang ciri-ciri nabi palsu. Kau bilang bukan berasal dari goa. Terus Tuhan kamu yang mati di kayu salib itu dikuburkan di mana? Di mana Tuhan kau dikuburkan? Di dalam tanah. Di mana? Di museum kan? Tuhan kamu dari mana? Dikuburkan. Bangkit di mana? Di dalam goa. Ada manusia dikuburkan di dalam goa, bangkit jadi Tuhan. Ada. Siapa? Ya baca sendiri itu. Di dalam Yohanes, Markus, di dalam Matius, di dalam Lukas. Aduh. Itu rungkat itu. Tok, rungkat kita. Itu di dalam goa, iya ada. Itulah ya mulut-mulut bin. Sholat mungkin iya. King, kamu monitor, King.